Akan Hari Bapa, Today we celebrate Father's Day. kita akan bersama-sama hari ini benar-benar memberikan honor kepada para bapak yang ada di tempat ini. Together, today we will give honor to all fathers. Untuk para anak-anak, biarlah boleh mengucapkan terima kasih untuk kehidupan akan mereka semua. For children to say thank you to Saya their percaya fathers. bahwa para bapak, mereka adalah orang-orang yang memberikan impact di dalam kehidupan kita. I believe all fathers are those who are making impact in our lives. Memberikan impact yang sangat luar biasa bagi keluarganya. Great impacts to their family. Kalau kita boleh melihat akan beberapa di dalam firman Tuhan, A few examples in the Word of God. bahwa dikatakan di dalam kehidupan daripada Noah, The life of Noah, kita boleh melihat bahwa Noah menjadi bapa yang sangat memberikan sesuatu impactful, we see that Noah was very impactful to the children. memberikan akan kehidupan yang memberikan impact untuk seluruh keluarganya. He gave his life that is impactful to his family. Pada sesuatu kejahatan yang terjadi melanda di dunia. At that time, there was evil deeds in the world. Oleh sebab itu Noah yang mana hidup bersama-sama dengan Tuhan, Noah lived with God. dia memberikan impact untuk keluarganya sehingga seluruh keluarganya boleh diselamatkan. He impacted his family so that all his family were Tentunya saved. kita juga mengucap syukur untuk bapak-bapak yang saat ini boleh memberikan akan kehidupan untuk kita. Of course, we give thanks to our fathers who gave us life. Kalau kita melihat akan kehidupan daripada Abraham, We look at the lives of Abraham. Abraham juga bagaimana Abraham dipakai oleh Tuhan Abraham was used by God untuk memberikan impact untuk seluruh keluarganya. to make an impact for his family. Saudara tentunya ingat pada saat Abraham membawa akan Isaac. When Abraham took Isaac, Isaac bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api. Di mana persembahan?" Father, we see the fire. Where is the burnt offering? Dan apa jawab daripada Abraham pada saat And itu? what did Abraham respond? Jawab daripada Abraham yang pada saat itu semestinya belum tahu. At that time, he didn't know. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan akan menyediakan. But he said, God will provide. Sesuatu iman yang luar biasa yang dipunyai oleh Bapak Abraham. Such a great faith that Father Abraham had Yang mana juga menjadi contoh untuk anaknya. to set an example for his child. Yang mana benar pada saat Isaac diletakkan untuk dikorbankan. At that time, when Isaac was placed at the altar to be sacrificed, Yang mana pada saat itu Tuhan berkata, "Stop Abraham." God said at that time, stop Abraham. Dan benar Tuhan menyediakan akan kambing domba yang terjerat di semak belukar. And it is true that God provided the ram. Dan perkataan yang dikatakan oleh Abraham kepada anaknya, And the word that Abraham said to his son, iman yang ada di dalam kehidupan seorang bapa, the faith that is in his father, sangat memberkati akan anaknya. bless his son abundantly. Untuk Isaac mempunyai iman seperti Abraham. For Isaac to have such a faith just like Dan his dad. bahkan di dalam kehidupan kita pun sebagai anak-anak daripada keturunan Abraham. Even us as children of Abraham's offspring, Abraham memberikan impact bagi kita semua. he juga. gave an impact to all of us. Kalau kita boleh melihat akan kehidupan daripada Ayub, If we look at the lives of Job, bagaimana kehidupan daripada anak-anaknya yang selalu mereka hidup di dalam pesta. his children always live in parties, festivity. Tetapi Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya. But Job always prayed for Ayub his children. menguduskan akan He anak-anaknya. sanctified his children. Sehingga kehidupan daripada anak-anak daripada Ayub terlindungi So oleh that their lives are protected. perlindungan doa daripada bapaknya. The protection of the prayer Doa from his daripada father. Ayub untuk anak-anaknya memberikan sesuatu impact untuk keluarganya. The prayer of Job brings impact to his family. Dan juga kita boleh melihat akan keputusan yang dibuat oleh Joshua. Also the decision that Joshua made. Bagaimana Joshua membuat sesuatu keputusan yang mana dia berkata, "Aku dan seluruh keluargaku akan melayani Tuhan." He decided, as for me and my house, I will serve the Lord. Pada saat dinyatakan, mana yang kau pilih, tetapi Joshua memilih akan Tuhan. Joshua had to make a choice, but he chose God. Puji Tuhan, ada bapak-bapak di tempat ini yang membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Praise the Lord, there's fathers in here who made a choice to follow God. Saudara sama seperti Joshua You are just like Joshua. yang berkata, "As for me and my house, we will serve the Lord." As for me and my house, we will serve the Lord. Sesuatu kehidupan kalau kita melihat para bapak yang mana patut untuk diberikan hormat, They deserve honor. diberikan pengucapan syukur. They deserve thanksgiving.
Oleh sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ketiga. Ephesians 6 verse 2 and Firman verse 3. Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Inilah sesuatu perintah yang penting. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Yang dikatakan seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Supaya di dalam kehidupan kita tidak hanya mengalami akan umur yang panjang, tetapi hidup di dalam kebahagiaan. So that we not only have long life but also in prosperity. Oleh sebab itu kita para anak-anak, biarlah kita boleh memberikan hormat kepada orang tua kita. So we children, let us give honor to our parents. Ada amin, saudara. Amen. Di mana firman ini mengatakan ini adalah sesuatu perintah yang penting. The word said this is a very important commandment. Penting untuk kehidupan setiap daripada kita untuk kita menghormati akan Bapa It is kita. very important for all of us to honor our parents. Tuhan memberikan ayah untuk ada di dalam kehidupan kita. God gave us fathers Karena sesuatu yang penting untuk kebahagiaan kita di dalam masa yang akan because it datang. is important for our long life. Oleh sebab itu kalau kita boleh mendengar di dalam seseorang pernah mengatakan, maksud saya, One person said in the past, orang mengatakan kalau kita kehilangan daripada orang tua, maka dari itu kita kehilangan akan masa lalu. if we lose our parents, we lose our past. Kehilangan masa lalu kita yang mana pernah mengajarkan kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam masa yang akan datang. Our past that taught us to walk for our future. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan mereka yang akan menuntun kita untuk masa yang akan datang. How their lives guided us for our future. Dan orang mengatakan juga kalau kita kehilangan akan anak, kita kehilangan future. Also, there's a saying, if we lose our children, we lose our future. Oleh sebab itu para bapak juga kita perlu memperhatikan untuk anak-anak kita. So fathers, we need to pay attention to our children Supaya masa depan saudara tidak hilang. so that your future will not lose. Karena anak-anak saudara yang akan meneruskan akan masa depan. Because your children will take your future with you. Masa depan saudara ada di tangan daripada anak-anak saudara. Your future is also in your children's hands. Oleh sebab itu para bapak perhatikan bahwa anak-anak saudara adalah penting di dalam kehidupan. Pay attention, fathers, that Saudara. your children is very important in your life. Saudara, hari ini saya ingin berbicara di dalam kitab Genesis pasal yang ke-27. Today I want to talk about Genesis chapter Di 27. dalam Genesis pasal yang ke-27 kita banyak belajar bersama-sama akan kehidupan daripada Isaac. Bagaimana Isaac memberkati akan Yakub. In this chapter we learn about Isaac, how Isaac blessed Jacob. Yang mana kita lihat akan cerita bahwa di situ Isaac dan Ribka yang mempunyai akan anak yang kembar. Isaac and Rebekah had twins. Yang mana satu bernama Esau, yang satu bernama Yakub. One is Isaac, the other one is Jacob. Kita tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang berbeda. We know they were very different. Penampilan mereka berbeda, They look different. kelakuan mereka berbeda, They hobi behave mereka differently. berbeda. Their hobby is different. Kita tahu bahwa Esau adalah orang yang berbulu. Esau was hairy. Tetapi saya percaya bahwa dikatakan demikian karena Yakub adalah orang yang tidak berbulu. But I believe Jacob was like the opposite. Kita melihat bahwa kehidupan daripada Esau suka untuk hidup di padang belantara. Esau liked to live in the fields Karena dia suka untuk berburu. because he liked to hunt. Kalau kita melihat akan kehidupan daripada Yakub, Yakub suka untuk berada di dalam rumah. Jacob liked to stay at home. Kalau istilah orang-orang di sini seperti homeboy boleh dikatakan. People here, they say homeboy. Ya, mereka senang hidup di rumah. They like to live at Mereka home. nggak suka untuk hidup di luaran. They don't like to go out. Maka dari itu mereka suka berada di rumah dekat dengan ibunya. Close to his mom. Oleh sebab itu Yakub ya selalu hidup bersama dengan ibunya dan dikasihi oleh ibunya. So Jacob lived with his mom and loved by his mom. Di dalam pasal yang ke-27 ini, This chapter 27, di mana kita melihat juga bahwa kehidupan daripada Isaac yang matanya sudah mulai kabur karena dia mulai tua. Isaac, being an old man, his eyes were dim.
yang mana sudah saatnya untuk Isaac memberikan berkat kepada Esau. It's time for Isaac to give blessings Karena for Esau Esau. adalah anak yang sulung. Because Esau was his firstborn. Karena anak yang lahir pertama. He was born the first. Sebagai budaya daripada orang-orang Yahudi, Jewish culture, berkat daripada berkat daripada ayah sangatlah penting. blessing from a father is very important. Oleh sebab itu dilakukan dengan sesuatu penyerahan akan delegasi, So they do it with delegation. kepemimpinan ataupun otoritas yang dipunyai oleh oleh ayah diberikan kepada anaknya yang sulung. The leadership or authority from a father given to the firstborn. Supaya anaknya yang sulung menerima sesuatu delegasi ini. So that the firstborn received the delegation, Delegasi kepemimpinan dan otoritas. leadership and authority. Oleh sebab itu hak di dalam pembagian akan warisannya pun mereka anak yang sulung ini mendapatkan double portion. Even the firstborn, they receive double portion of the inheritance. Kenapa? Karena dia harus memelihara akan seluruh keluarga. Why is that? Because he has to take care of the rest of the family. Sesuatu event yang sangat penting. It's a very significant event. Di dalam ayat yang kedua, di dalam Genesis pasal yang ke-27. Chapter 27, verse 2. Di sini dikatakan, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung dan panah busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum mati. Verse 2, Isaac said, I'm now an old man, I don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food that I like and bring it to me so that I may give you my blessing before I die. Jadi Esau diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi, untuk berburu, karena dia ada sesuatu kesukaan. Dan setelah itu dia akan memberkati akan Esau. So Esau was commanded to hunt because there's something that the father likes. Tetapi Ribka mendengar akan suara daripada Isaac. But Rebekah heard about what Isaac said. Karena Rebeka atau Ribka sangat begitu dekat dengan Yakub dan mengasihi Yakub. Because she was very close to Jacob and because she loved Jacob dearly. Oleh sebab itu dia cepat-cepat memberitahukan kepada Yakub untuk mengenakan akan pakaian daripada Esau. So she hurriedly told Jacob to put on Esau's clothing. Karena Esau orang yang berbulu, maka dari itu dia meletakkan akan bulu domba ke tangan daripada Yakub. Because Esau was hairy, so put on the skin of goat on Jacob's hand. Lalu membawa Yakub makanan kesukaan daripada Ishak dan kepadanya Ishak untuk kepada Ishak untuk memberikan berkat kepada Yakub. And she gave the food to to Jacob so that Jacob could give it to Isaac. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19 ini. Yang mana dikatakan kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini. Agar Bapa memberkati aku. Jacob said to his father, I'm Esau, your firstborn. I have done just as you told me. Please arise, sit and eat of my game, that your soul may bless me. Dikatakan selanjutnya bahwa Isaac merasa curiga pada saat itu. Yang mana lalu Ishak berkata kepada anaknya, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Lalu Jacob menjawab, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. But Isaac said to his son, how is it that you found it so quickly, my son? And he said, because the Lord your God brought it to me. Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku merabat engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Isaac said to Jacob, please come near that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not. Isaac sudah merasa sesuatu karena suara adalah suara Yakub. So Isaac felt something because the voice was Jacob's.
Ayat Esau's 22, voice. maka Yakub mendekati Isaac, ayahnya, dan ayahnya meraba serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. So Jacob went near to Isaac his father, and he felt him and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Ayat 23, jadi Isaac tidak mengenal dia karena tangannya berbulus. Seperti tangan Esau kakaknya, Isaac hendak memberkati dia. And he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hands, so he blessed him. Dan apa yang terjadi, sungguh, Isaac akhirnya memberkati akan Esau. So what happened was Memberkati Isaac akan Jacob. blessed Jacob. Di mana kita dapatkan di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anakmu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Verse 27. And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, surely the smell of my son is like the smell of field, which the Lord has blessed. Therefore may God give you of the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Ayat ini kita boleh melihat bahwa di situ Isaac memberkati akan Yakub. We can see Isaac bless Jacob. Yakub menerima akan berkat daripada ayahnya. Jacob received the blessings of his father, Dan setelah itu dia cepat-cepat keluar. and he ran away, stepped out. Dan tidak lama kemudian Esau datang. And not long after that, Esau came. Esau datang daripada berburu. He just came back from hunting. Dia membawa akan buruannya dan cepat-cepat memasaknya. He brought the game and then he Karena cooked saya it. percaya bahwa Esau excited pada saat itu untuk menerima berkat daripada Isaac. I believe Esau was very excited to receive the blessings Di from dalam Isaac. ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Verse 33. Then Isaac trembled exceedingly and said, where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meranglanglah ia dengan sangat keras dan pedih hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry, and said to his father, bless me also, O my father. Dari cerita yang baru saja kita boleh dengarkan secara bersama-sama, From the story which we heard together, betapa pentingnya akan berkat daripada seorang bapa. how important is a blessing from a father. Hari ini saya ingin untuk kita semua boleh bersama-sama melihat akan bagaimana berkat daripada Bapa untuk diberikan kepada anak-anaknya, ini sangat penting. Today, I want all of us to see how important is the blessings of father to his children. Ada 4 unsur yang nanti saya akan sampaikan. There are 4 elements that I want to share. Dan kalau 4 unsur ini terjadi di dalam rumah tangga saudara, And if these 4 things are happening in your household, saudara lakukan untuk anak-anak saudara. if you're doing it for your Maka children, dari itu anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang mantap. your children will be a steadfast children. Mereka akan menjadi anak-anak yang confident. They will be confident children. Mereka akan menjadi anak-anak yang tangkas untuk menghadapi akan masa depan. They will be competent to face their future. Mereka pun akan menjadi anak-anak yang seperti saudara terselamatkan.
They will be safe as well. Mereka siap untuk menghadapi akan dunia ini. They will be ready to face this world. Tetapi kalau hal itu tidak terjadi, But if this doesn't happen, kalau berkat daripada ayah tidak turun kepada anak-anaknya, if the blessings from the father doesn't kalau come down to the ayah children, lupa untuk memberikan berkat kepada anaknya, if the father forgets to bless the maka dari children, itu kita lihat akan contoh daripada Esau. we can see the example of Esau. Esau kehidupannya yang hidup tanpa berkat. His life was lack of blessing. Maka dari itu Esau hidup di dalam kepahitan. He lived in bitterness. Hidupnya selalu pahit. He lived in Hidupnya bitterness, selalu di dalam kemarahan. in anger. Masa depannya pun tidak mengalami sesuatu masa depan yang baik. His future wasn't good. Oleh sebab itu penting di dalam kehidupan kita untuk kita memberikan blessing kepada anak-anak kita. It is important for us to give blessings through our Ada children. 4 ingredient yang mana ada di dalam blessing daripada Jacob. There are 4 ingredients in the blessings of Jacob. Kita boleh mendengar bersama-sama hari ini untuk saudara lakukan sehingga ada sesuatu berkat di dalam rumah tangga So we saudara. want to do this so there's blessings in our family. Rumah tangga saudara akan diberkatin Tuhan. Your household will be blessed by Anak-anak God. saudara akan diberkatin Tuhan. Your children will be blessed. Yang mana pertama yang ada di dalam blessing, yaitu ada sesuatu meaningful touch. The first one is a meaningful touch. Sesuatu sentuhan daripada Bapa pada saat berkat itu turun. Ada sesuatu sentuhan yang kita boleh lihat bersama-sama yang dilakukan oleh Isaac. So when there's a father's touch, the blessings come down. Di mana kita boleh melihat bahwa di situ di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, maka Yakub mendekati Isaac, ayahnya, dan ayahnya merabanya, perhatikan merabanya, serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, berarti benar-benar Yakub diraba oleh bapaknya. So Jacob went near to Isaac, his father, and he felt him. Ada sesuatu sentuhan. There is touch. Sesuatu yang mana dilakukan oleh Isaac pada saat itu kepada Yakub. That is what Isaac did to Jacob. Dan di mana di dalam ayat yang ke-26 Verse 26. berkatalah Isaac ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Then his father Isaac said to him, come near now and kiss me, my son. Dan kita lihat bahwa Yakub pergi kepada bapaknya And then we saw Jacob came to his father dan mencium akan bapaknya. and kissed his father. Hal ini tidak terjadi hanya di dalam kisah ini saja. This doesn't happen only in this story. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, If you look at the word of bahwa God, di dalam kehidupan murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, the life of the disciples with di Jesus, dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16, Mark chapter 10, verse 13 through 16. yang mana saudara nggak perlu saudara baca, di mana anak-anak kecil datang kepada Yesus, The little children came to Jesus yang mana supaya Yesus menjamah akan anak-anak for itu, Jesus to touch them. yang mana Yesus memeluk akan anak-anak itu, And Jesus embraced them sambil meletakkan tangannya atas anak-anak. and lay hands on them. Sesuatu sentuhan daripada Bapa kepada anak. What a touch of father to the children. Apakah kita para bapa sering menyentuh akan anak kita? Fathers, do we touch our Apakah children? kita hanya meninggalkan kepada ibunya? Do we just leave them to their mother? Perlu Bapa untuk menyentuh akan anak-anak. Father, we need to touch our children. Disitulah merupakan sesuatu berkat daripada Bapa yang akan turun kepada anak. That's where the blessings will come down to our Di children. mana anak boleh merasakan akan kasih daripada Bapa. That's when the children can feel the love of the Di Father. mana Bapa memberikan akan kasihnya. That's how Father gives His love. Memberikan sentuhan yang benar-benar berarti. Touch that is meaningful. Bukan saja sentuhan dengan rotan, Not just with a stick, tapi sentuhan dengan kasih. but with love. Anak-anak membutuhkan akan hal ini. Our children need this. Tetapi sebaliknya untuk anak-anak. But on the other hand, for Sering kids, yang terjadi anak-anak tidak mau dekat dengan Bapa. many times children, they don't want to get Anak-anak close to the Father. sering lebih menyukai di luar, tidak dekat dengan ayahnya. They like to be outside, but not close to the Father. Mereka senang bersama-sama dengan teman-temannya. They like to hang out with their friends. Oleh sebab itu berkat bagaimana bisa turun atas hidupnya. How can the blessings come down to their Karena tidak lives? mau mendekat kepada ayahnya. Because they don't want to come closer to the Perlu di Father. dalam kehidupan kita. We need to have that in our Supaya lives. berkat turun atas So the kehidupan. blessings will come down. Supaya kita mendekat kepada anak-anak So we kita. can come closer to our Mendekat children. kepada ayah kita. Too close to our Father. Itu akan terjadi. Blessings will come. Blessing daripada Isaac.
Blessings of Isaac yang akan membuat akan anak-anak itu makin mantap. that will make the children Anak-anak steadfast, menjadi anak-anak yang hebat become great children, karena ada sesentuhan yang berarti daripada seorang papa. because there is that meaningful touch from a father. Di dalam hari Father's Day ini, In this Father's Day, biarlah kita boleh merenungkan akan bersama-sama let us together meditate on this. di mana ada sesuatu kasih dan penerimaan pada saat sentuhan itu terjadi. When that touch was given, there is love and acceptance. Kalau hal ini dilakukan di dalam rumah tangga saudara, If this is done in our household, kepada anak-anak saudara yang masih kecil, mereka pun yang masih belum tahu, to your littles, they may not understand. mereka nggak mengerti akan bahasa perkataan saudara, They do not understand our words, tetapi mereka bisa merasakan akan sentuhan saudara. but they can feel your touch. Saya melihat pada saat anak-anak kecil menangis, I see when little kids, they cry. pada saat dia digendong, dia diam. When they're whole, they keep Kenapa? quiet. Karena Why? sentuhan sangat berarti. Because touch is very meaningful. Oleh sebab itu meskipun mungkin mereka belum bisa mengerti dengan kata-kata, So even though they may not understand with bahwa saudara words, mengasihi mereka, but if you love them, tetapi sentuhan saudara sangat berarti. your untuk touch anak-anak is saudara. meaningful to them. Ada amin saudara. Amen. Kalau kita boleh lihat, Yakub bukan seorang anak-anak. Jacob wasn't a little kid. Dia sudah bisa berburu. He could hunt Pada already. saat itu Yakub kira-kira umurnya 40 tahun. Jacob was about 40 years old. Tidak peduli umur berapa anak saudara. It doesn't matter how old your children Perlu are. anak saudara untuk dihak saudara. You need to hug your children. Karena hak ataupun pelukan saudara, sentuhan saudara, begitu mengandung arti Because hugging and touch is very meaningful. yang dapat menyentuh akan hati daripada seorang anak. You can touch a child. Ada amin saudara. Amen. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh terus melakukan akan hal ini. Tidak peduli berapa umur mereka. In our lives, let's keep doing this. It doesn't matter how old they are. Personal contact, jabat tangan, ataupun pelukan, ataupun ciuman, sangat penting yang memberikan arti kasih dan penerimaan. Personal contact, handshakes, hugs, embrace is very important to show love. Yang kedua, bahwa ada sesuatu di dalam berkat daripada Isaac. Di situ ada sesuatu ucapan kasih yang terjadi pada saat blessing itu turun. In the blessing of Isaac, there is that message of affection and love. Di dalam ayat yang ke-27, Verse 27. dikatakan diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkatin Tuhan. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "Oh, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has Mungkin blessed." perkataan ini sepertinya bukan sesuatu pujian bagi Yakub. It doesn't sound like praise for Jacob Karena mengatakan sesuatu yang bau di dalam tubuhnya. because it talks about smell on his body. Tetapi karena Isaac ingin memberkati akan Esau. Because Isaac wants to bless Esau. Keberadaan daripada Esau adalah orang yang suka di padang dan baunya pun bau padang. Esau likes to live in the field. That's why he smells like the fields. Yang mana Ishak pun menyukai akan kelakuan daripada Esau. So even Isaac liked what Esau did, Menyukai akan masakan daripada Esau. what he cooked. Perkataan ini adalah perkataan pujian. This word is a word of praise. Sesuatu pujian yang diberikan pada saat berkat itu turun. The praise that was given when the blessings came down. Perkataan yang sangat positif yang disampaikan kepada Yakub. It's a very positive message from Jacob. Kita tahu bahwa seringkali di dalam kehidupan kita lebih mudah untuk mengkritik. You know, it's very easy to criticize someone, Untuk kita mencela dan lain sebagainya. to talk bad about someone. Tetapi kehidupan daripada kita semua sebenarnya memerlukan atau menginginkan pujian. But we all need praise. Kenapa kita tidak berikan pujian seperti apa yang dilakukan kepada Ishak kepada Yakub? Why don't we give praise just like Isaac gave to Esau? Kadangkala di dalam perkataan kita pun seringkali keluar kata-kata yang tidak menghasilkan justru kemajuan. Even the words that we say doesn't bring progress. Karena perkataan yang justru bukan encouragement tetapi discouragement. Because we don't give encouragement, we give discouragement. Tetapi pada saat berkat itu ada. But when the blessings is there, Pujian itu ada. when the praise is Pujian there, yang penuh dengan kasih.
Praise that is full of Maka love. dari itu akan membawa akan anak-anak di dalam berkat Tuhan. It's going to bring our children to the blessings of Anak-anak God. saudara akan diberkatin Tuhan. Your children will be blessed by Melalui God puji-pujian through praises ya, yang saudara berikan that you untuk give to anak-anak them. saudara. Maka dari itu anak saudara akan diberkati. Your children will be blessed. Di dalam kehidupan kita pun juga kita boleh selalu membangun akan anak-anak kita. Even in our lives, we like to build up our Dengan children perkataan-perkataan yang membangun. with positive message. Kadang-kala memang kita perlu untuk mengkritik anak kita. Sometimes we need to Saya criticize them. tidak mengatakan tidak perlu untuk mengkritik. I'm not saying we don't need Kadang-kala to bahkan criticize. kita perlu untuk juga untuk menegur akan Sometimes anak-anak we need kita. to reprimand them. Karena tanpa teguran, tanpa kritikan mereka tidak mengerti bahwa mereka berjalan dalam jalan yang Because salah. otherwise they will not understand they're walking in the Tetapi wrong yang way. saya maksudkan biarlah kita lebih sering memberikan pujian daripada sesuatu yang negatif. What I mean is we need to more often give praises than something negative. Mudah bagi kita untuk kita melihat sesuatu yang negatif. It's very easy for us to see negative things. Tetapi biarlah kita belajar untuk melihat sesuatu hal-hal yang positif. But let us learn to see positive Di things. mana hal-hal yang positif ini akan memberikan justru encouragement bagi mereka. These positive things will give them encouragement. Ada amin saudara. Amen. Jangan tunggu-tunggu. Don't Berikan wait. encouragement. Give encouragement. Perkataan-perkataan yang membangun itu. These encouragement words. Karena disitulah berkat Because there's bagi blessing anak-anak saudara. for our children. Adakan sesuatu berkat untuk anak-anak. Bless your children. Berikan berkat-berkat bagi anak-anakmu. Give blessing to your children. Yang ketiga, di mana kita boleh melihat bahwa kita harus meyakinkan pada satu berkat itu turun, kita meyakinkan akan value daripada anak-anak When the saudara. blessings come down, we assure them of their value. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. May God give you heaven's dew and earth's richness and an abundance of grain and new wine. Perhatikan bahwa Allah akan memberikan kepadamu. God will give you. Kenapa Allah memberikan kepada kita? Why does God wants to give us Kenapa something? begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal? His love is so great that He gave His only Son. Karena kita spesial dibuat oleh Allah. Because we are specially created by Kalau God. ayat ini berkata Allah akan memberikan kepadamu. If this word says God will give it to you, Berkat daripada Isaac menyatakan bahwa engkau sangat berharga anakku. the blessings of Isaac says, you are precious, my son. Engkau bukan seorang anak yang sial. You are not a nobody, Tetapi engkau adalah anak yang berharga. but you are precious. Bahkan Allah akan memberikan kepadamu. And God will give it to you. Allah akan turun dan memberikan berkat kepadamu. God will come down and bless you. Suatu value daripada anak akan terbangun oleh perkataan ini. His value will be built up. Di mana kita boleh memperhatikan di sini. Pada saat kita memberikan bahwa engkau spesial, When we say you are special, Allah akan memberikan. Di sini kita akan melihat tidak hanya sekedar sesuatu perkataan yang meyakinkan akan value saja. we hear it not only words that only assure value, Tetapi kita boleh melihat betapa luar biasanya Allah bagi saudara. we can see how great God is to all of you. Bahwa Allah begitu mengasihi akan dunia ini. That God so loved the world. Bahkan anak-anak saudara pun dikasihi oleh Tuhan. Even your children are loved by God. Mereka akan tetap berjalan di dalam jalan yang benar. They will keep walking in the right, in the truth. Karena mereka merasa dihargai oleh Allah. Because they feel they are precious. Mereka bukan orang sembarangan. They're not nobody. Mereka bukan barang yang mana kopian kalau saya boleh katakan. They're just not imitations. Tapi benar-benar yang diciptakan secara spesial oleh Allah. But they are created specifically by Yang God. dilindungi oleh Allah. Protected by God. Yang mata Allah sendiri tertuju kepada anak-anak saudara. God's eyes are on them. Ada sesuatu value yang semakin bertambah. Oleh sebab itu mereka akan berjalan di dalam perjalanan yang makin mantap. There's a value that will keep increasing. They will walk and get stronger. Di dalam hal ini, saya tidak hanya ingin memberikan bagaimana untuk kita memberikan dengan kata-kata saja. I don't want to just share how we just give this with our words. Di dalam hal untuk membangun akan value daripada anak-anak. To build up the value of our children. Bagaimana saudara memberikan gift kepada anak-anak saudara. How you give gifts to your children. Pada saat mereka birthday,
When it's on their birthday, pada saat saudara bepergian, when you go out, ada sesuatu oleh-oleh untuk anak saudara. you bring gifts to your children. Begitu saudara menunjukkan akan bahwa mereka sangat berharga. We show how they are precious in Tidak your hanya lives. itu saja. Not just that. Mungkin pada saat saudara nonton TV, Whenever you are watching seharusnya TV, saudara beristirahat. you should be relaxing. Tetapi mungkin anak kepingin dekat dengan bapaknya. Maybe your child wants to stay close to the Ingin father, ngobrol dengan to anaknya. talk to the children. Saudara memberikan waktu dengan mematikan televisi saudara. You turn off your TV and then spend time with them, saudara bisa berkomunikasi. so you can communicate. Anak akan merasa dihargai. This child will feel appreciated. Maka dari itu kalau anak merasa dihargai, mereka akan berjalan di dalam sesuatu kepastian. If a child feels appreciated, they will walk in certainty. Harga dirinya akan bertambah. Their self-worth will Ada amin, increase. saudara. Amen. Biarlah kita boleh merenungkan akan hal ini untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Let us meditate on this so this happens in our lives. Di dalam ayat yang keempat, hal yang keempat, kita boleh melihat di dalam sesuatu blessing daripada Isaac. We can see the blessings of Isaac. Seorang bapa memberikan sesuatu penunjukan akan masa depan yang gemilang. A father gives a picture of a glorious future. Sesuatu di mana pada saat Isaac menumpangkan tangan dan mendoakan memberkati akan Yakub. When Isaac lay hands on Jacob and then pray and bless him, Sesuatu perkataan yang mana mengatakan akan masa depan daripada Yakub. the word speaks about his future. Yang mana dikatakan di dalam ayat yang ke-29. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Perhatikan, akan masa depan. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Pada saat ini belum terjadi sesuatu peperangan. At this time, there's no war. Tetapi dikatakan bahwa bangsa akan takluk. It says nations will serve you. Sesuatu perkataan akan Yeremia 29 ayat yang ke-11. It's from Jeremiah 29:11. Bahwa masa depan yang penuh harapan itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Future that is full of hope will happen in our children. Di dalam kehidupan saya, kenapa saya mendapatkan sesuatu kehidupan yang berbeda dengan masa lalu saya? In my life, how is my life now different than my past? Karena ayat ini menunjukkan masa depan bagi saya. Because this verse show my future. Saya sebagai orang yang gagal, I was a failure. saya hanya sekolah STM. Saya sering saksikan kepada saudara. I only school a mechanical school. Tetapi ayat yang menunjukkan kepada saya masa depan yang penuh dengan harapan. But this verse show me future full of hope. Anak-anak yang ada di tempat ini, Children, if you're in saya this ingin place, sampaikan kepada saudara semua I want to say this to you. bahwa Tuhan memberikan masa depan bagi saudara. God gives future to Masa you. depan yang gemilang. Bright future to you. Bukan sesuatu masa depan yang suram, Not like tetapi masa depan yang gemilang. not a bad future, but a Inilah bright future. berkat daripada Isaac This is the blessings of yang Isaac disampaikan kepada Yakub. that was given to Jacob. Yang mana dia akan menaklukkan akan bangsa-bangsa. He will defeat the nations. Semua bangsa akan sujud. All nations will serve him. Dikatakan jadilah Tuan atas saudara-saudaramu. Be the Lord over your brothers. Dikatakan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. May the sons of your mother bow down Siapa to yang you. mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. May those who curse you be cursed, and those who bless you be Berkat blessed. Tuhan akan turun atas The kehidupan blessings of mereka. the Lord will come down. Ada amin, saudara. Amen. Ini merupakan sesuatu tanggung jawab daripada kita sebagai orang tua. This is the responsibility of us as parents. Memang hari ini adalah Father's Day, tetapi bagi para ibu pun, untuk kita juga bisa memberikan sesuatu perkataan yang demikian kepada anak-anak kita. Yes, today is Father's Day, but for mothers, we need to do the same thing. Give positive words to our children. Karena di dalam Amsal pasal yang ke-26, 22 ayat yang ke-6, yang mana dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sesuatu didikan dengan menunjukkan akan masa depan mereka. We educate them by showing them their future, Bahwa mereka akan mengalami masa depan yang gemilang. that they will have bright future, Masa depan yang sudah disediakan oleh Allah. future that God has provided for them. Nyatakan bahwa Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan mereka. Show them God has plans for their lives. Bahwa masa depan yang penuh dengan harapan itu akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak saudara. That future full of hope will happen in their lives. Kita sebagai orang tua patut untuk kita membantu bagaimana untuk menemukan akan talenta daripada anak-anak kita. We as parents, we need to help them find their talents, Menemukan akan karunia demi karunia bagi anak-anak kita. for them to discover their gifts. Mungkin saudara pernah ketahuin atau kita pernah bersaksi bagi saudara. We've shared this with you. Pada saat Kevin pada saat itu mengatakan, "Dad, I'm not going to continue to be a doctor." Bagaimana perasaan ayah pada saat itu? When Kevin said that, how is feeling as a father? Tetapi saya nggak mau memaksakan kehendak saya. But I did not want to force my will, Karena Tuhan menyediakan something special bagi anak-anak kita. because God provides something special for all children. Ada amin, saudara. Amen. Rencana dan kehendak daripada Allah perfect. The will and the plan of God is perfect. Sering kalau kita memaksakan dengan pikiran dan hati keinginan kita, Many times we force with our mind and our heart. maka dari itu anak kita akan struggle. Our kids will struggle. Nggak salah, sering anak-anak pun selalu mencari yang gampang. Sometimes children, they also look for easy ways. Kadang-kala kita sebagai orang tua sulit untuk bagaimana menuntun mereka, tetapi biarlah kita meminta wisdom daripada Tuhan. Sometimes we as parents, we struggle how to guide them, but we need wisdom from God, how to guide them. Sambil melihat akan talenta demi talenta ataupun karunia yang ada di dalam kehidupan mereka. We need to see their gifts. Oleh sebab itu, justru di dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang tua yang dapat memberikan assist kepada anak-anak, We need to be parents who give assistance to our children, untuk menemukan akan goal mereka. to help them find their goals, Bagaimana Tuhan menciptakan mereka secara spesifik. how God created them specifically, Dan kita terus waspada and us be watchful ever. sebagai orang tua untuk dapat selalu meminta kepada Allah akan hikmat untuk ada di dalam kehidupan kita. As parents, so we always ask wisdom for our children. Biarlah 4 hal ini terjadi di dalam setiap rumah tangga. May these 4 things happen in every household, Dan anak-anak boleh diberkati. and our children will be blessed. Dan di dalam hari Father's Day ini, And it's Father's Day. para fathers, saudara layak menerima akan hormat dan ucapan syukur. And you, Father, deserve honor and thanksgiving. Bagaimana saudara bersusah payah menjaga anak saudara, How you work hard to take care of your children. melindungi akan anak-anak saudara. You protect them. Saudara bekerja 5 hari, You work 5 days. berangkat pagi pulang malam, Come home early in the morning. You leave early in the morning. You come home in the evening. membawa pulang pecek saudara You bring your paycheck untuk kehidupan daripada anak-anak. for your children. Anak-anak perhatikan akan hal ini. Children, pay attention to this. Saudara hidup karena ayahmu You live because of your father yang saudara rayakan hari ini. that you're celebrating today. Bagaimana engkau ada karena ayahmu. You are here because of your father. Ayahmu yang begitu mengasihi engkau. Your father who loved you so Yang much, melindungi akan engkau. who protects you. Pada saat mungkin ayahmu capek, When your pulang father kerja, is tired, saudara masih menanyakan akan homework saudara. maybe you ask, help me, Dad, for my Bagaimana homework. ayah mengajar. How the father teach the Saudara children. masih mengajak untuk ayahmu untuk bermain. You ask your father to play with you, Ayahmu bermain dengan saudara. and he plays with you. Ayahmu masih menuntun saudara sehingga saudara bisa naik sepeda. And he teach you how to ride a bike. Bagaimana ayahmu pada saat itu ya begitu capek sebenarnya, Maybe he was very tired, tetapi menunjukkan karena kasihnya kepada engkau. but because he loves you, he show it to you. Oleh sebab itu mari kita para anak-anak yang ada di tempat ini, So let us children hormatilah ayah ibu. honor your father. Ayahmu patut menerima hormat He deserves honor dan pujian. and praise. Ada amin? Amen. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up. Mari Feli bisa maju ke depan bersama musik tim.